Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul jasa-jasa bank lainnya. Perkenalkan, nama saya Mafrotus Safira dan teman saya Elsevina Setin Ansa. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu dari pengertian jasa-jasa bank lainnya. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa bank itu lembaga yang memiliki fasilitas yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Nah, pengertian dari jasa-jasa bank lainnya yaitu di mana perbankan menyediakan fasilitas-fasilitas selain menghimpun dan menyalurkan dananya. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi yaitu biaya yang misal ketika kita melakukan pembukaan rekening, nah pastinya kita akan dikenakan kayak biaya entah itu 10.000 atau 20.000. Nah, itu termasuk biaya administrasi. Yang kedua yaitu biaya kirim. Biaya kirim di sini contoh mudahnya ketika kita ingin mentransfer uang ke teman kita, pastinya kita digunakan 6.500. Nah, itu termasuk biaya kirim. Yang ketiga yaitu biaya tagih, itu juga sama, namun konteksnya ini dimana bank itu menagihkan. Yang keempat yaitu biaya provisi dan komisi. Biaya provisi dan biaya komisi ini contohnya ketika bank itu memfotokopi dokumen-dokumen kita, ya, biaya sewa, selanjutnya biaya sewa, biaya iuran dan biaya lainnya. Selanjutnya yaitu jenis jasa bank lainnya. Yang pertama ada kirim uang atau transfer. Nah, jasa kirim uang atau transfer yaitu jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau ke luar negeri. Sarana yang biasa digunakan yaitu surat, telex, telepon, faxmail, online komputer dan sarana lainnya. Nah, sarana yang kita pilih itu bisa menentukan kecepatan dan biayanya. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh dari kiriman uang atau transfer. Yang pertama, keuntungan bagi nasabah. Bagi nasabah keuntungannya yaitu 1. Pengiriman uang lebih cepat. Yang kedua, aman sampai tujuan. Yang ketiga, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Dan yang keempat yaitu prosedur mudah dan murah. Nah, pengiriman uang lebih cepat ini bisa diartikan sebagai misal kita mau mengirim, nah kita kan sekarang bisa melalui gadget, kita nggak perlu datang ke bank, terus ke teller, terus kayak tidak memerlukan effort yang lebih gitu. Yang kedua yaitu aman sampai tujuan. Aman sampai tujuan sekarang hampir sama kayak yang pertama, yaitu ketika kita ingin mentransfer, kalau dulu kita kan datang ke bank dengan membawa uang, misal kita mau mentransfer, mau mengirimkan uang itu ke Surabaya, lalu kita bawa uang cash itu ke Surabaya, kan itu nggak aman karena uang yang kita, apalagi uang yang kita bawa itu dalam nominal yang besar. Nah, sekarang kita transfer itu tidak membawa uang cash, jadi kayak ya melalui rekening itu kayak tinggal transfer, jadi uangnya itu tidak berbentuk fisik, jadi lebih aman. Yang ketiga yaitu pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Itu juga hampir sama yang B tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir yaitu prosedur mudah dan murah. Ya, prosedur mudah dan murah sekarang kita bisa mentransfer uang itu dari rumah aja. Yang pertama kita tidak membutuhkan ongkos transportasi untuk datang ke bank dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu keuntungan bagi bank. Nah, yang pertama, bank itu ketika menyediakan fasilitas tersebut akan mendapatkan biaya kirim. Yang kedua, biaya provisi dan komisi. Yang ketiga, pelayanan nasabah. Nah, biaya kirim ini pasti teman-teman sudah tahu, kayak ketika kita mentransfer pastinya kita akan dikenakan 6.500 atau berapa, itu sebagai biaya kirim yang nantinya akan disimpan oleh bank, didapatkan oleh bank. Yang kedua, biaya provisi dan komisi sama seperti tadi, yaitu biaya di mana ketika bank itu mengeprint dokumen kita, mencetak atau sebagainya. Yang ketiga yaitu pelayanan kepada nasabah. Pelayanan kepada nasabah di sini bisa dicontohkan gini. Ketika bank itu menyediakan fasilitas-fasilitas
banyak, maka nasabah itu akan lebih sering berkomunikasi dengan pihak bank. Mau transfer, mau inkaso, atau mau clearing, itu kan pastinya nasabah akan selalu sering berkomunikasi dengan pihak bank. Nah, di situ nasabah bisa menilai, oh, bank ini tuh pelayanannya seperti ini. Nah, dengan adanya penilaian dari nasabah, maka di situ keuntungan yang diperoleh dari bank bisa berupa penilaian pelayanan yang baik. Selanjutnya yaitu clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang dikliringkan di lembaga clearing. Nah, penagihan warkat ini seperti kayak cek atau biliar giro yang berasal dari dalam kota. Jadi kalau di luar kota, luar negeri itu nggak bisa. Nah, tujuan clearing ini yaitu yang pertama untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat diselesaikan lebih mudah, aman, dan efisien. Nah, warkat-warkat yang bisa dikliringkan yaitu pertama cek, kedua biliar giro, yang ketiga wesel bank, yang keempat surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, dan yang kelima yaitu lalu lintas giral atau nota kredit. Nah, proses penyelesaian warkat. Di sini ada 3, yaitu clearing keluar, clearing masuk, dan pengembalian clearing. Clearing keluar ini terdiri dari penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar. Sedangkan clearing masuk di mana kita dari pihak bank itu menerima surat-surat debit masuk dan nota kredit keluar. Dan yang ketiga, pengembalian clearing. Nah, di sini clearing itu tidak selamanya diterima. Kenapa tidak selamanya diterima? Karena ada beberapa clearing itu yang tidak memenuhi syarat. Contohnya seperti kesalahan tanggal. Jadi kayak misalnya bisa dikliringkan ketika tanggal 10 dan tanggal 12. Nah, itu kan udah kadaluarsa. Jadi surat-surat itu tidak bisa dikliringkan. Selanjutnya yaitu inkaso atau collection. Inkaso atau collection yaitu jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Jadi kalau tadi clearing itu hanya ada di dalam kota, kalau inkaso ini bisa ke luar negeri, luar kota, kayak gitu. Nah, warkat-warkat yang bisa diinkasokan kurang lebih sama. Yang pertama cek, biliar giro, wesel, kwitansi, surat aksep, dividen, kupon, dan money order. Nah, selanjutnya itu proses penyelesaian inkaso. Yang pertama ada 2, yaitu inkaso berdokumen. Yang kedua yaitu inkaso tidak berdokumen. Inkaso berdokumen yaitu surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat tersebut. Yang kedua, inkaso tidak berdokumen yaitu surat yang diinkasokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat atau barang berharga tersebut. Selanjutnya yaitu safe deposit box. Nah, safe deposit box ini berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda berharga lainnya. Jadi di sini udah ada gambar ya di PPT, ada kotak. Nah, safe deposit box ini atau kotak ini tuh punya beberapa ukuran, mulai dari besar, sedang, dan kecil. Karena ada beberapa ukuran, pastinya di situ akan mempengaruhi biaya sewa. Biasanya safe deposit box ini digunakan oleh nasabah-nasabah prioritas. Tapi juga ada safe deposit box itu bukan untuk nasabah prioritas, tapi ada safe deposit box sendiri. Jadi dibedakan antara nasabah prioritas, nasabah biasa, kayak gitu. Nah, dokumen dan barang berharga yang bisa disimpan di dalam safe deposit box ini kayak sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, emas, mutiara, berlian, intan, permata, pokoknya barang-barang berharga. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh bagi bank. Yang pertama ada biaya sewa. Sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa safe deposit box itu memiliki ukuran-ukuran yang berbeda. Nah, perbedaan ukuran itu dapat mempengaruhi biaya sewa. Yang kedua, uang setoran jaminan yang mengendap. Yang ketiga, pelayanan nasabah. Nah, keuntungan bagi nasabah dari fasilitas safe deposit box yaitu kerahasiaan barang yang disimpan akan terjamin. Nah, maksudnya barang yang disimpan oleh nasabah ke dalam safe deposit box itu pihak bank tidak mengetahui. Jadi benar-benar
hanya nasabah yang tahu, selama barang-barang yang dititipkan itu memenuhi syarat. Jadi tidak berbahaya, tidak berupa ganja dan sebagainya. Yang kedua yaitu keamanan dokumen juga terjamin. Ya, safe deposit box ini terbuat dari bahan yang sangat kuat, tahan api dan pengaman-pengaman lainnya. Selanjutnya yaitu bank card atau kartu plastik. Kartu plastik ini dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat tertentu. Pastinya teman-teman punya ya, kartu ATM lah biasanya disebutnya. Nah, sistem kerja bank dengan adanya bank card yaitu nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu. Yang kedua, bank menerbitkan kartu apabila disetujui dan diserahkan ke nasabah. Yang kedua, nasabah berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran. Yang ketiga, pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan membayar sesuai perjanjian. Yang kelima yaitu bank menagihkan ke nasabah berdasarkan bukti pembelian dengan suku bunga. Dan yang keenam yaitu pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi mudahnya gini, ketika teman-teman belanja bulanan ke Pamela, nah teman-teman kan biasanya sering pakai kartu ATM gitu ya. Nah ya secara nggak langsung sistem kerjanya tuh kayak gitu. Jadi teman-teman belanja, terus teman-teman ke kasir, terus teman-teman mau bayarnya tuh pakai kartu ATM itu. Kan nanti bakal ditagihin tuh dari bank kayak ditagihin nominal kalian belanja tuh habis segini gitu. Selanjutnya yaitu banknotes atau devisa tunai. Banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri. Jadi mudahnya kayak gini, ketika teman-teman mau ke luar negeri, pastinya teman-teman itu menukarkan uang dulu. Misal teman-teman mau ke Malaysia. Nah, pasti sebelum ke Malaysia teman-teman itu sudah menukarkan uang rupiah teman-teman itu menjadi ringgit. Nah, sama seperti itu. Nah, ciri-ciri banknotes kuat yaitu pertama, mudah diperjualbelikan. Yang kedua, nilai tukar terkendali atau stabil. Yang ketiga, frekuensi penjualan sering terjadi. Ciri-ciri banknotes lemah yaitu kondisi banknotes cacat atau rusak. Yang kedua, tergolong valuta lemah. Yang ketiga, tidak mempunyai persediaan. Dan yang keempat, dilakukan keabsahannya. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah banknotes lemah ini bisa menjadi kuat? Jawabannya bisa. Karena seperti tadi, banknotes itu kan sifatnya tuh kayak uang tunai gitu. Jadi dia bisa kuat, itu bisa menjadi kuat ketika nilai mata uangnya itu naik. Selanjutnya yaitu travel checks yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Setin. Traveler check atau cek perjalanan merupakan penyediaan cek sebagai alat pembayaran yang sangat aman bagi nasabah yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi, traveler check ini merupakan alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak bank yang ditunjuk. Jadi, keuntungan serta manfaat dari traveler check ini yaitu memberikan kemudahan berbelanja, mengurangi resiko kehilangan uang, memberikan rasa percaya diri, dapat dijadikan hadiah cedera mata ataupun hadiah buat teman, kolega, atau nasabah. Biasanya untuk pembelian traveler check ini tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat pencairannya. Kredit. Letter of Credit atau LC merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang atau ekspor impor termasuk dalam negeri atau antar pulau. Nah, kelebihannya dibagi menjadi 6. Yang pertama, eksportir dijamin mendapatkan pembayaran atas barang yang sudah dikirimkannya ke luar negeri. Yang kedua, importir juga mendapat jaminan bahwa barang akan diterimanya. Yang ketiga, tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bank bagi importir dan eksportir. Yang keempat, importir berhak untuk tidak melakukan pembayaran
apabila pihak eksportir mangkir dari kewajibannya sesuai pada LOC. Nah, yang kelima, importir dapat menerima pembayaran secara berkelanjutan menggunakan hak kepemilikan yang tercantum pada LOC. Dan yang terakhir, pihak importir dan eksportir terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang fluktuatif. Nah, kekurangannya yang pertama, importir harus menanggung biaya tambahan di luar harga produk. Lalu, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Selanjutnya, bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh eksportir. Mekanisme letter of credit. Yang pertama, eksportir dan importir melakukan perjanjian jual beli terlebih dahulu dan membuat dokumen kontrak jual beli. Lalu importir meminta kepada pihak bank untuk membuka letter of credit. Selanjutnya, pihak bank ini disebut sebagai bank penerbit atau issuing bank. Bank penerbit memberikan letter of credit importir kepada bank penerus atau advising bank beserta dengan semua syarat yang harus dipenuhi oleh bank tersebut. Selanjutnya, advising bank memberikan letter of credit kepada eksportir beserta dengan semua dokumen yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, eksportir mengurus pengiriman barang ke negara importir sesuai dengan poin-poin perjanjian dalam dokumen kontrak jual beli. Setelah barang berhasil diberangkatkan, eksportir akan menerima dokumen. Selanjutnya, bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak dalam bentuk surat jaminan. Nah, pihak-pihak yang terlibat yaitu yang pertama ada pihak penjamin atau bank, pihak terjamin yaitu nasabah, lalu ada pihak penerima jaminan yaitu pihak ketiga. Di sini ada proses permohonan bank garansi. Nah, yang pertama, kontraktor adalah nasabah yang mengajukan bank garansi ke bank BPD. Hal ini dikarenakan kontraktor hendak melaksanakan pekerjaan milik PLN. Yang kedua, BPD akan menerbitkan garansi bank jika kontraktor memenuhi syarat termasuk telah menyetor jaminan lawan bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pihak PLN. Yang ketiga, jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau dapat merugikan pihak PLN, misal kontraktor ingkar janji, maka pihak PLN dapat membawa langsung garansi asli yang dipegangnya kepada pihak BPD untuk dicairkan. Nah, pihak BPD akan mengganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor sebelumnya. Nah, jika tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka PLN akan mengembalikan garansi asli ke kontraktor, sehingga kontraktor dapat mengembalikannya kepada pihak BPD. Nah, bank dalam hal ini bertindak sebagai penjamin yang akan membayar sejumlah uang kepada pihak PLN apabila si kontraktor ingkar janji atau tidak dapat memenuhi kewajiban atau yang biasa disebut dengan cedera janji. Nah, tujuan bank garansi. Nah, yang pertama, memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan untuk memperlancar transaksi. Selanjutnya, memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya. Yang keempat, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan. Nah, jenis bank garansi dari tujuannya. Itu dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama bank garansi untuk penangguhan biaya masuk, lalu ada bank garansi untuk pita cukai tembakau, bank garansi untuk tender dalam negeri, bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan, bank garansi untuk uang muka pekerjaan, bank garansi untuk tender luar negeri, bank garansi untuk perdagangan, bank garansi untuk penyerahan barang, dan yang terakhir ada bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Selanjutnya, biaya yang berkaitan dengan bank garansi. Di sini ada 3. Yang pertama, biaya provisi. Nah, biaya provisi ini digunakan untuk membiayai segala
keperluan yang berkaitan dengan proses pemberian jaminan tersebut, misalnya biaya fotokopi berkas, komisi marketing, dan sebagainya. Sedangkan biaya administrasi ini diperlukan bank untuk mengurus segala dokumen dan proses pengajuan KPR. Lalu yang ketiga ada bea materai. Nah, jaminan yang diberikan yang pertama yaitu ada uang tunai, giro yang dibekukan, sertifikat deposito, surat-surat berharga, dan sertifikat tanah. Memberikan jasa-jasa di pasar modal. Nah, jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal yaitu sebagai penjamin emisi, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek atau pialang, perdagangan efek, dan perusahaan pengelolaan dana. Selanjutnya menerima setoran-setoran. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank yaitu ada pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening, air, dan ada setoran ONH. Nah, di sini bank juga dapat melakukan pembayaran yaitu seperti gaji, pensiun, bonus, hadiah, dan dividen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam.